Arya mengecup bibir Tasya dengan lembut tanpa memperdulikan kehadiran Azahra dan Weni. Karena Arya tahu pasti Azahra dan Weni akan mengerti. Dan benar saja Azahra dan Weni segera meninggalkan Arya dan Tasya. Arya melepas lumatannya. Arya membelai pipi Tasya dengan lembut. Arya memandang dalam-dalam mata Tasya. Arya menempelkan keningnya pada kening Tasya. Sehingga tidak lagi ada jarak antara Arya dan Tasya. Tasya. Sungguh aku sangat mencintaimu, ucap Arya. Kenapa? Tanya Tasya. Sikapmu, kelembutan hatimu, keteguhanmu yang membuat aku mencintaimu. Jawab Arya. Apa kamu memiliki perasaan yang sama padaku Tasya? Sambung Arya yang bertanya pada Tasya dan Tasya pun hanya mengangguk. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun kembali mencium dan menarik bibir Tasya dengan lembut dan Tasya pun membalas ciuman Arya. Setelah beberapa menit Arya dan Tasya pun keluar dan langsung menghampiri Azahra dan Weni yang sudah duduk di meja makan. Kalian sudah selesai. Tasya sebaiknya kamu mandi dulu saja ya sayang setelah itu baru makan, ucap Azahra. Iya mah, jawab Tasya. Setelah Tasya pergi, Azahra mulai bertanya pada Arya. Arya kenapa kamu cepat sekali? Tanya Azahra. Memangnya kenapa? Tanya Arya. Kamu gak kuat lama ya? Kalau begitu sebaiknya kamu belajar sama papamu. Biar Tasya puas denganmu dan kalian bisa cepat-cepat memberikan cucu untuk mama, ucap Azahra. Arya yang mendengar penuturan Azahra pun langsung tersedak air yang sedang diminumnya. Mama apa-apaan sih? Lagian Arya sama Tasya tidak melakukan apapun tadi. Hanya sekedar berciuman, ucap Arya. Sudah aku juga mau pergi mandi. Di mana kamar Tasya? Sambung Arya. Di atas pojok kanan. Jawab Weni. Arya pun langsung pergi menyusul Tasya. Saat Arya sudah tidak terlihat lagi, Weni pun tertawa sejadi-jadinya. Hahaha. Apa kamu dengar apa yang dikatakan anakmu itu? Ternyata mereka tidak melakukan apapun. Sayang sekali sepertinya kamu harus menunggu lebih lama lagi. Hahaha, ejek Weni. Ya. Tertawalah kamu Kak. Lihat saja nanti kalau sampai Arya tidak bergerak ataupun tidak berusaha secepatnya memberikan cucu untukku. Aku yang akan bertindak. Bagaimanapun caranya aku akan membuat mereka cepat-cepat memberikan cucu untukku, jawab Azahra. Hahaha. Ya berdoalah kamu Azahra, ucap Weni. Arya kini masuk ke dalam kamar di mana Tasya kini ada di dalamnya. Arya pun masuk saat Arya masuk ke dalam kamar. Arya mendengar percikan air yang jatuh. Arya pun berjalan mendekat ke arah pintu kamar mandi. Entah kenapa ada dorongan dalam benak Arya untuk membuka pintu kamar mandi. Ceklek, ternyata pintu kamar mandi tidak dikunci oleh Tasya. Arya pun membuka pintu itu secara perlahan. Dan Arya pun melihat Tasya yang tengah berdiri di bawah percikan air tanpa mengenakan pakaian. Kulit Tasya yang putih halus dan lekuk tubuh Tasya pun terlihat sangat jelas oleh Arya. Arya yang melihat Tasya yang seperti itu pun langsung merasa hasratnya tidak bisa dibendung lagi. Arya pun masuk ke dalam kamar mandi. Dan Arya pun melepas satu persatu pakaiannya. Dan secara diam-diam mendekat pada Tasya. GBBPP. Arya langsung memeluk Tasya dari belakang. Tasya pun merasa kaget karena mendapat pelukan dari belakang secara tiba-tiba. Terlebih lagi saat merasakan kulit punggungnya telah bersentuhan dengan kulit dada seseorang. Tasya langsung menengok ke arah belakang. Tasya pun terkejut saat melihat Arya kini telah berdiri di belakangnya tanpa mengenakan apapun. Arya, ucap Tasya dengan wajahnya yang sudah merah merona karena merasa malu. Karena ini pertama kalinya bagi Tasya tidak memakai pakaian di depan pria dan melihat pria tanpa pakaian begitu pun dengan Arya. Arya membalikkan tubuh Tasya agar menghadap pada Arya. Saat Tasya berbalik ke arah Arya, Tasya hanya memejamkan matanya sambil menunduk. Arya pun mendongakkan kepala Tasya dan Arya pun langsung mencium bibir Tasya dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Tasya yang mulai terbuai pun membalas lumatan yang diberikan oleh Arya. Sudah beberapa menit Arya menjajah setiap inci mulut Tasya di bawah guyuran air. Namun tak sampai di situ. Arya pun kini melanjutkan ciumannya di leher jenjang Tasya. Dan tangan Arya pun mulai menggerayangi tubuh Tasya. Dan sampai akhirnya tangan Arya berhenti di bukit kembar Tasya yang begitu lembut dan kenyal. Tasya pun mendesah saat tangan Arya bermain di area sensitifnya. Tasya benar-benar hanyut dalam belayan Arya sampai pada akhirnya Tasya menikmati permainan Arya.
Karena permainan Arya semakin lama semakin jauh. Hasrat Arya dan Tasya pun semakin lama semakin besar. Arya pun langsung mengangkat tubuh Tasya dan membawanya keluar dari kamar mandi dan langsung menuju tempat tidur. Dan Arya pun kembali mencumbu Tasya. Tasya, aku menginginkannya sekarang. Bisik Arya di telinga Tasya dengan lembut dan Tasya pun hanya menjawab dengan anggukan. Setelah mendapat persetujuan dari Tasya, Arya pun tersenyum dan mencium kening Tasya. Dan akhirnya Arya dan Tasya pun memadu cinta mereka yang sekian lama mereka tahan. Sudah cukup lama Azahra dan Weni menunggu Arya dan Tasya di meja makan. Namun Arya dan Tasya tak kunjung datang. Kenapa lama sekali? Ucap Weni. Iya. Kalau begitu biar aku panggil mereka dulu, ucap Azahra. Azahra pun langsung berjalan menuju kamar Tasya. Saat Azahra sampai di depan pintu kamar Tasya dan saat Azahra ingin mengetuk pintu, Azahra mendengar suara Tasya yang mengerang-erang. Tasya kenapa? Tanya Azahra pada dirinya sendiri. Arya sakit, ucap Tasya di dalam kamar. Tahan sebentar lagi sayang, jawab Arya. Azahra pun berpikir dan mengira-ngira apa yang sedang dilakukan oleh anak dan menantunya itu. Aku tahu. Pasti mereka sedang membuat cucu untukku. Hehehe, bagus, ucap Azahra. Sebaiknya aku cepat-cepat turun saja. Aku akan menyiapkan makanan untuk mereka, sambung Azahra. Azahra pun langsung turun dan langsung pergi ke dapur untuk memasak. Weni pun terus memperhatikan gerak-gerik Azahra. Kamu sedang apa? Tanya Weni. Masak, jawab Azahra. Kan tadi unduh masak. No, itu aja belum dimakan, ucap Weni. Aku masak khusus untuk putraku dan menantuku, ucap Azahra. Terserah kamu saja, ucap Weni. Setelah beberapa menit Azahra pun selesai memasak untuk Arya dan Tasya. Azahra pun langsung menaruhnya di tempat makan dan ditaruh di atas nampan agar saat Arya turun Arya langsung bisa membawanya. Tak lama Arya pun turun untuk mengambil makanan untuk Tasya. Karena Tasya masih tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Arya, kamu sudah turun? Tanya Azahra saat melihat Arya menuruni anak tangga. Iya, aku mau mengambil makanan untuk Tasya mah. Mah gak apa-apa kan kalau aku dan Tasya gak makan di bawah bareng mama sama tante? Ucap Arya. Iya. Kebetulan sekali ini mama sudah buatkan makanan untuk Tasya dan kamu. Kalau kamu sama Tasya mau makan di atas juga gak apa-apa kok mama ngerti. Ayo cepat bawa sana. Pasti Tasya sangat lapar, ucap Azahra sambil memberikan makanan di atas nampan yang sudah disiapkan oleh Azahra. Makasih mah, ucap Arya yang terheran-heran karena melihat Azahra yang sedari tadi senyum-senyum tidak jelas. Mama kenapa? Sambung Arya yang bertanya pada Azahra. Tidak mama, tidak apa-apa. Sudah cepat sana, jawab Azahra. Akhirnya Arya pun langsung naik kembali ke kamar Tasya. Ya memang ini bukanlah rumah Tasya, Arya, ataupun Azahra. Namun karena rumah ini adalah rumah Weni. Dan rumah Weni cukup luas. Sehingga memiliki beberapa kamar. Dan salah satunya dijadikan kamar Tasya. Karena sedari dulu saat Weni masih mengasuh Tasya, Weni sering membawa Tasya ke rumahnya dan menginap. Karena itu Tasya memiliki kamarnya di rumah ini. Arya masuk ke dalam kamar. Arya langsung mendekat pada Tasya yang sudah duduk di tepi tempat tidur. Arya pun tersenyum pada Tasya. Sedangkan Tasya hanya tertunduk malu. Dengan wajah yang sudah merah merona. Karena melihat Arya yang tersenyum sangat manis. Ayo makan. Ajak Arya yang menaruh makanan di meja samping tempat tidur. Arya pun langsung menyuapi Tasya dengan telaten dan sabar. Arya, aku ingin pulang, ucap Tasya. Iya, nanti kita pulang. Sekarang kamu makan dulu ya, jawab Arya. Dan Tasya pun hanya mengangguk. Sini, ucap Tasya yang mengambil sendok dari tangan Arya dan langsung menyuapi Arya. Bukan aku saja yang harus makan. Tapi kamu juga, ucap Tasya yang menyuapi Arya. Arya dan Tasya pun langsung bersiap-siap untuk pulang setelah menghabiskan makanan mereka. Arya dan Tasya berjalan menuruni anak tangga secara perlahan. Karena Tasya masih merasa sakit dinya. Kalian mau kemana? Tanya Weni. Kami mau pulang Bi. Oh iya mama, kemana? Jawab Tasya yang bertanya keberadaan Azahra. Tadi Azahra sudah pulang lebih dulu karena Andin menelpon dan meminta Azahra untuk cepat pulang. Jawab Weni. Ya sudah kalau begitu kita pulang dulu ya tante, nanti keburu malam. Pamit Arya. Baiklah kalau begitu.
Hati-hati di jalan, ucap Weni. Arya dan Tasya pun langsung pulang. Setelah 50 menit mereka sampai di kediaman baru mereka. Saat mereka sampai sudah ada Pak Edo di depan rumah mereka dan beberapa orang yang memakai pakaian pelayan dan pengawal. Arya dan Tasya turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu mereka duduk di ruang tengah untuk berbincang dan memperkenalkan para pelayan dan pembagian tugas-tugas mereka. Dan satu persatu Pak Edo pun memperkenalkan para pelayan yang dibawanya untuk bekerja di rumah Arya. Setelah itu Arya pun membagikan tugas untuk mereka. Setelah itu mereka pun pergi beristirahat di tempat yang sudah disiapkan untuk beristirahat para pelayan. Sedangkan Pak Edo langsung berpamitan pada Arya. Kalau begitu saya mohon pamit Tuan Muda. Pamit Pak Edo. Baiklah silahkan. Dan terima kasih banyak Pak. Maaf merepotkan, ucap Arya. Sudah kewajiban saya Tuan. Anda tidak perlu sungkan kepada saya. Jawab Pak Edo. Kalau begitu saya mohon pamit Tuan Muda. Sambung Pak Edo. Baik silahkan. Jawab Arya. Pak Edo pun pergi dari kediaman Arya untuk kembali ke kediaman Azahra dan Delon. Setelah kepergian Pak Edo Arya bangkit dari duduknya lalu Arya langsung menggendong Tasya. Arya apa yang kamu lakukan? Teriak Tasya pada Arya karena kaget. Menggendong mula apa lagi? Jawab Arya. Aku bisa jalan sendiri, ucap Tasya. Yakin, memang kamu sudah tidak sakit lagi? Tanya Arya. Sudah tidak begitu sakit, jawab Tasya dengan wajahnya yang sudah merona. Kalau begitu bisa dong kita melakukannya lagi, ucap Arya. Tasya yang mendengar ucapan Arya hanya bisa menyembunyikan wajahnya di dada Arya karena Tasya merasa sangat malu. Keesokan harinya Tasya terbangun di pagi hari. Tasya langsung bangkit dari tempat tidurnya. Tasya pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah itu Tasya pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Kalian sedang apa? Tanya Tasya pada para pelayan yang sedang berada di dapur. Selamat pagi Nyonya Muda. Maaf apa kami terlalu berisik sehingga mengganggu tidur Nyonya Muda di pagi hari. Sapa salah satu pelayan. Sedangkan yang lainnya hanya diam tertunduk karena tidak berani menatap Tasya. Tidak. Aku sama sekali tidak terganggu. Hanya saja aku yang terbiasa bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Memang kalian sedang apa? Jelas Tasya dan kembali bertanya. Kami sedang menyiapkan sarapan untuk Tuan Muda dan Nyonya Muda. Jawab pelayanan yang tadi menjawab ucapan Tasya. Ucap Tasya sambil mengangguk. Siapa namamu? Tanya Tasya pada pelayannya yang tadi menjawab ucapan Tasya. Nama saya Sisi. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Sisi pada Tasya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu agar aku mudah jika ingin meminta bantuanmu. Jawab Tasya. Baiklah kalau begitu kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Saya akan kembali ke kamar saya lagi, sambung Tasya. Baik Nyonya Muda silakan. Nanti saya akan memberitahu kalau sarapannya sudah siap, ucap Sisi. Tasya pun hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tasya pun kembali ke kamarnya. Karena tidak ada pekerjaan yang bisa Tasya kerjakan. Memasak, bersih-bersih, semuanya sudah ada yang mengerjakannya. Sungguh ini benar-benar terjadi padaku. Aku benar-benar menjadi ratu sekarang. Semuanya sudah ada yang mengerjakan dan aku tidak perlu repot-repot melakukan apapun. Makan ada yang masakin. Baju tahu tinggal pakai. Rumah juga tahu bersih. Luar biasa sekali kamu Tasya, ucap Tasya pada dirinya sendiri. Tasya pun masuk ke dalam kamarnya. Saat Tasya masuk ke dalam kamarnya, Tasya melihat Arya sudah terbangun dan sedang menonton televisi sambil tiduran di tempat tidur. Arya pun melihat Tasya masuk ke dalam kamar dengan wajah yang ditekuk. Kamu kenapa? Tanya Arya pada Tasya yang membaringkan diri kembali di samping Arya. Tidak, aku tidak apa-apa. Hanya saja aku belum terbiasa lagi menikmati kemewahan ini. Bahkan ini semua lebih dari yang aku dapatkan sebelumnya, jawab Tasya. Hehehe Tasya. Kalau begitu mulai sekarang kamu harus membiasakan diri kamu menjadi kembali, ucap Arya yang langsung merangkul Tasya. Lenguh Tasya. Jalan-jalan mau? Tanya Arya. Kemana? Tanya Tasya. Rahasia. Jawab Arya. Kok main rahasia-rahasiaan sih? Kamu mah gak seru, ucap Tasya. Hahaha. Nanti juga kamu tahu kok. Mending sekarang kamu mandi dulu Bau tahu, ucap Arya. Kamu rese.
Ucap Tasya yang langsung duduk di tempat tidur dan memukul Arya dengan bantal. Rese rese rese. Sambung Tasya dengan terus memukul Arya pakai bantal dan Arya pun hanya tertawa. Saat Tasya memukul Arya pakai bantal, Arya langsung menarik tangan Tasya sampai Tasya jatuh di pelukan Arya. Arya pun langsung membalikkan tubuhnya sehingga kini tubuh Arya menindih tubuh Tasya. Arya, apa yang kamu lakukan? Tanya Tasya dengan wajahnya yang merona. Menurut kamu aku akan melakukan apa? Ucap Arya sambil membelai rambut Tasya. Aku mau mandi sekarang. Jadi kamu sebaiknya menyingkir, ucap Tasya gugup. Baiklah, ucap Arya. Cup, Arya mencium bibir Tasya. Selamat pagi sayang, ucap Arya sambil tersenyum. Seketika Tasya pun langsung mendorong Arya dan Tasya langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tasya menutup pintunya dan langsung dikunci dari dalam. Tasya di dalam kamar mandi. Tasya berdiri di balik pintu sambil memegang dadanya dan merasakan betapa kencangnya debaran jantung yang tengah Tasya rasakan saat ini. Begitupun Arya yang terus menatap langit-langit kamarnya dengan senyuman yang terukir sangat manis di wajahnya. Setelah 15 menit Tasya pun keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Arya yang melihat itu pun tersenyum jahil. Arya pun bangkit dan berjalan mendekat pada Tasya dengan terus tersenyum. Kamu kenapa? Tanya Tasya pada Arya namun Arya tidak menjawab. Arya pun terus berjalan mendekat pada Tasya. Arya, panggil Tasya namun tidak digubris oleh Arya. Arya kini sudah mendekat pada Tasya dan Arya pun langsung mengecup bibir Tasya. Dan Arya berjalan melewati Tasya. Namun saat Arya berjalan Arya menarik handuk yang dikenakan oleh Tasya sehingga handuk yang Tasya kenakan terjatuh. Arya, teriak Tasya dengan wajahnya yang sudah memerah karena malu. Sedangkan Arya tertawa puas di dalam kamar mandi. Hahaha, I love you honey, teriak Arya dari kamar mandi. Tasya yang mendengar ucapan Arya pun tersenyum sambil memakai handuknya kembali. Setelah itu Tasya pun langsung memilih baju untuk dia kenakan hari ini. Tasya sudah mengganti bajunya dan sekarang Tasya tengah memoles wajahnya. Tasya tidak membutuhkan waktu lama untuk memoles wajahnya karena wajah Tasya yang memang sudah cantik tanpa make up. Tasya hanya memoles tipis wajahnya dan memakai lipstik dengan warna bibir, sehingga terlihat cantik natural. Saat Tasya sedang menyisir rambutnya tiba-tiba Arya memeluknya dari belakang. Arya, rambut kamu masih basah, ucap Tasya. Kalau begitu kamu keringkan. Gampang kan? Ucap Arya. Ya sudah. Kamu duduk di sini aku akan mengeringkan rambut kamu. Ucap Tasya yang langsung bangkit dari duduknya dan mengarahkan Arya untuk duduk agar Tasya bisa mengeringkan rambut Arya. Sudah kering, ucap Tasya. Arya pun menarik tangan Tasya sehingga Tasya terlihat seperti memeluk Arya dari belakang. Cup, Arya mengecup pipi Tasya. Terima kasih sayang, ucap Arya. Cup, Tasya mengecup pipi Arya. Sama-sama, jawab Tasya yang tersenyum manis pada Arya.